Welcome back. Halo Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah jebakan yang dinamakan dengan Benko Gambit. Dalam Benko Gambit ini kita akan memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan pion naik ke D4, dibalas kuda ke F6, lanjut pion ke C4, hitam pion balas C5, putih naik D5. Di sini kita mulai Benko Gambit, pion naik ke B5. Di sini ada dua jawaban, bila Gambit diterima dan bila Gambit ditolak. Saya pertama akan bahas bila Gambit ditolak dengan pion naik ke B3. Tentu di sini menambah rantai pion. Silahkan balas dengan pion naik ke G6. Dan putih tentu balas gajah ke B2, memimpin kuda terhadap benteng. Silahkan teman-teman naikkan gajah ke G7. Putih kuda naik ke C3 dan jawab dengan pion naik ke D6. Bila putih di sini kuda naik ke E4, jelas menyerang kuda dua kali. Dan mungkin ada rencana bila di sini hitam pukul kuda, maka tentu gajah pukul gajah dan sekaligus menyerang benteng. Dan mungkin pikiran pendeknya di sini hitam tidak bisa rokade karena dengan menyelamatkan benteng. Ya, mungkin seperti itu. Tapi bukan itu ya jebakannya teman-teman. Di sini silakan sekak menteri naik ke A5. Tentu gajah akan mundur menutup sekak. Dan silakan makan kembali dengan menteri sekak. Jelas, jalan satu-satunya menteri menutup sekak. Dan akhirnya sekak mat. Tapi saya sarankan silakan dipraktekkan di permainan cepat. Kalau di permainan klasik ya saya tidak janji ya teman-teman. Baiklah Sobat Kotak Masalah, kembali di posisi ini. Sekarang bila Benko Gambit diterima dengan pion pukul pion. Sekali lagi teman-teman tawarkan pion naik ke A6. Dan tentu di sini putih pion pukul pion. Unggul dua pion di awal permainan. Silahkan teman-teman pukul pion dengan kuda. Dan di sini langkah umum yang dilakukan oleh putih, kuda naik ke C3. Tentu menambah pengawalan pion pusat di D5. Dan nanti akan diteruskan dengan pion naik ke E4, mempertajam pion pusat D5. Silahkan serang pion pusat lagi dengan kuda naik ke B4. Tentunya putih akan menambah pengawalan ke E4. Tentu rantai pion di sini akan semakin kuat dan peta pusat permainan akan dikuasai putih. Jadi di posisi ini sebelum kuda bermanuver ke G4 dan diawali dengan pion ke H5, silahkan teman-teman naikkan menteri ke A5. Dan tentu di sini putih pion naik ke H3, mengontrol petak terang G4. Maka jebakan dimulai dari sini. Kuda makan pion, dibalas kuda makan kuda, dan di sini kita lakukan sekak kuda ke D3, double sekak dengan menteri. Jadi raja putih di sini harus bergerak. Dan langkah satu-satunya ke petak terang E2. Silahkan naikkan gajah ke C6. Lagi-lagi ancaman diskaper-skak oleh gajah hitam diagonal putih. Dan tentu di sini menteri tidak mungkin berkorban dengan memukul kuda, karena jelas gajah akan kembali memakan menteri. Dan di sini raja putih harus bergerak. Misalkan di sini putih langkah normal kuda ke F3. Tentu kuda akan memakan pion B2 sekak seter. Jelas menteri akan hilang. Jadi jelas di sini raja akan bergerak ke E3. Tentu sekarang kuda diserang 3 kali oleh gajah, menteri, dan raja. Silakan teman-teman majukan pion ke C4. Tentu di sini menjaga kuda. Putih di sini akan membalas pion ke B3. Bila di sini hitam pukul pion, maka jelas kuda akan hilang gratis. Jadi kita abaikan sebentar ancaman pion di B3. Terlebih dahulu serang kuda oleh pion ke F5.
Tentu di sini pion tidak akan pukul pion, karena bila itu dilakukan maka pion pukul kuda. Jadi akan rugi bila pion ditukar oleh kuda. Tentunya putih kuda akan bergerak kembali menyerang pion hitam. Silahkan Menteri Sekak ke C5. Kita lihat di sini, pilihan langkah dari Raja Putih hanya ada 3. Ke petak terang F3 dan E2, dan satu lagi petak gelap D2. Misalkan di sini Raja bergerak ke F3, tentu jelas Menteri Sekakmat ke F2. Atau sama juga bila Raja mundur ke E2, Menteri di sini Sekakmat ke F2. Ya, jadi petak terang F3 dan E2 tidak baik untuk disinggahi. Jadi langkah aman dan langkah yang paling masuk akal di sini. Putih Raja bergerak ke D2. Dan silakan pukul pion dengan apa ya teman-teman? Dengan kuda juga boleh. Karakter dan mengancam benteng. Tentu benteng akan hilang. Tapi saya di sini lebih tertarik pukul pion dengan Menteri Sekak. Dan sekaligus tentunya menyerang kuda. Jadi di sini kuda akan menutup Sekak. Teman-teman naikkan pion ke G6, tentu dengan ancaman gajah Sekak ke H6. Di sini Menteri Putih tidak bisa bergerak. Jika di sini Menteri Putih keluar ke C2, tentu petak E1 akan kosong dari pengawalan Menteri. Dan di sini gajah putih sangat tidak aktif. Tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu pula dengan kedua benteng putih. Dan tentunya rencana Sekak dari hitam ke H6 tidak bisa dihalangi. Tentunya langkah normal putih di sini kuda naik ke F3, memperkokoh pertahanan dari Raja Putih sekaligus mengembangkan kudanya. Maka teman-teman lanjutkan rencananya dengan Sekak gajah ke H6. Di sini Raja tidak bisa dihalangi. Di posisi ini ada 2 pilihan langkah Raja. Pertama ke C2 dan kedua ke C3. Bila Raja bergerak ke C2, maka silakan Sekak dengan kuda ke B4. Di sini ada 3 pilihan langkah untuk Raja, yaitu ke C3, B1 dan B2. Di sini bila Raja bergerak ke C3, tentu jelas menyerang kuda. Maka teman-teman silahkan Sekak kembali dengan gajah ke G7. Di sini tentu Raja akan memukul kuda. Dan selamat teman-teman mendapatkan benteng. Ups, tapi tunggu teman-teman, di sini ada langkah yang lebih baik. Dengan Menteri Sekak ke B6. Kemanapun Raja melangkah, misal Raja melangkah ke B3 atau ke B4. Kita coba Raja melangkah ke B3. Tentu jelas Sekakmat. Jadi itulah jebakan Bengko Gambit. Ya, walaupun teman-teman jarang mendengarnya, tapi memang ada nama Bengko Gambit dan jebakannya seperti yang teman-teman lihat barusan. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan catur teman-teman. Dan bila ada kekurangan, sekiranya bisa dimaafkan. Tentunya teman-teman silahkan dukung terus channel ini agar saya semangat dalam membuat video-video berikutnya. Tentunya dengan di subscribe, di like, di komen, dan tentunya nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan video terbaru dari Kotak Masalah. Dan salam untuk kalian para pecinta catur. Terima kasih.